Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk, dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan, untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian, pada hari ini kita bersama-sama memperingati dan merayakan Bunda Maria sebagai Ratu. Bunda Maria yang dimahkotai di surga sebagai Ratu langit, surga, dan bumi. Dan peristiwa iman ini merupakan peristiwa iman yang melengkapi, menjadi puncak dari perjalanan Bunda Maria dalam mengikuti putranya. Perjalanan Bunda Maria memang seperti apa, Romo? Ya, dalam mengikuti putranya. Kita bisa lihat, kita bisa refleksikan di dalam misteri-misteri Rosario. Bagaimana Bunda Maria mengikuti Yesus sejak Yesus ada di dalam kandungan. Ini kan peristiwa pertama di dalam peristiwa gembira ya, peristiwa gembira. Dan kalau kita loncat sampai peristiwa mulia ini bagian terakhir, siklus terakhir dari Rosario, kita lihat bahwa Yesus bangkit, kemudian Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun di antara para rasul, dan keempat adalah Bunda Maria diangkat ke surga, dan yang paling terakhir dari misteri Rosario adalah Bunda Maria dimahkotai sebagai Ratu surga dan bumi. Jadi memang sangat dekat antara relasi Bunda Maria diangkat ke surga dengan Bunda Maria sebagai Ratu. Dan ini kedekatannya bisa dihitung dalam hari. Suster, masih ingat kita merayakan Maria diangkat ke surga tanggal berapa? Tanggal 10? Oh, 15 ya. Pintar sekali suster ya. Dapat pisang ya. Nah, 15 Agustus dan 7 ya, sekitar 7 atau 8 hari kemudian kita merayakan Bunda Maria yang menjadi Ratu. Ya, jadi kita lihat siklusnya lengkap, dan peristiwa iman ini sangat erat hubungannya dengan Bunda Maria yang diangkat ke surga.
Dan yang cukup menarik kalau kita lihat sejarahnya, perayaan Bunda Maria yang menjadi ratu, Bunda Maria Ratu ini sebenarnya perayaan liturgi yang cukup baru. Karena baru ditetapkan oleh Paus Pius ke-12 pada tahun 1954. Ya, 1954. Jadi mungkin sekitar 60 tahunan ya, oleh sebuah dokumen Aeceli Reginam. Dan konteksnya adalah bagaimana Paus Pius ke-12 mengajak kita semua untuk memohon doa dari Ratu Damai, Maria Ratu Damai dalam menghadapi konteks krisis pada masa-masa itu. Karena masa-masa itu ditandai oleh mulainya perang dingin antara Amerika dan juga Uni Soviet, dan juga terjadinya perang Korea dan perlombaan senjata nuklir sebagainya. Jadi kondisinya memang sangat rapuh, dan oleh karena itu Paus Pius mengajak seluruh umat berdoa memohon damai melalui doa dan perantaran Bunda Maria Ratu Damai. Mungkin ada yang bertanya, Romo, sepertinya perayaan Bunda Maria sebagai ratu ini sangat baru ya. Apakah ada di dalam kitab suci bahwa Bunda Maria itu adalah ratu? Jawabannya ada. Tetapi kita harus pintar baca kitab suci. Kalau kita lihat sekarang ya, siapa sih raja kita? Raja kita siapa, suster? Rajanya suster siapa? Bukan Romo Adrian kan? Bukan ya. Rajanya suster dan raja kita adalah Tuhan Yesus. Setuju? Iya, Tuhan Yesus ya. Kalau Tuhan Yesus itu rajanya, kira-kira siapa ratunya? Kalau kita lihat ya keadaan kerajaan-kerajaan di dunia sekarang ini, yang biasanya menjadi ratu seorang raja itu yang menikah dengan raja atau istrinya sang raja. Contohnya ya, ratu di kerajaan Kesultanan Jogja namanya Kanjeng Hemas, yaitu ratu dari keraton Jogja ya. Tetapi Yesus tidak punya istri, berarti tidak punya ratu dong, Romo ya. Namun kita harus hati-hati juga, karena Yesus itu bukan raja seperti raja-raja atau kerajaan sekarang. Yesus adalah putra Daud dan dia melanjutkan tahta Daud. Jadi dia raja menjadi kerajaannya Daud. Dan dalam kerajaannya Daud, ratu dari kerajaannya Daud itu bukan istri dari sang raja. Kenapa bukan istri sang raja? Karena sang raja punya banyak istri. Suster, berapa istrinya Raja Salomo? Waduh, pinter ya, pohon pisang dapat ya. Kalau kita baca 1 Raja-Raja bab 11, istrinya ada 700. Itu baru istri ya, belum selirnya. Ada berapa? 300 ya. Total 1000. Waduh, luar biasa sekali ya. Luar biasa. Siapa yang mau punya istri 1000 di sini ya? Gak ada ya, satu saja sudah repot ya, apalagi 1000. Tapi kita lihat, karena saking banyaknya makanya ratu tidak dipilih di antara para istri. Tapi ratu yang menjadi ratu adalah ibu dari sang raja. Kalau kita baca 1 Raja-Raja bab 2, saat Salomo dinaik menjadi raja menggantikan bapaknya Daud, otomatis ibunya Batsheba naik menjadi ratu. Dikatakan di 1 Raja-Raja bab 2, waktu Batsheba masuk ke ruang raja, bahkan Raja Salomo pun berdiri dari tahtanya dan kemudian menunduk memberi hormat kepada sang ratu. Dan kemudian sebuah tahta di sebelah kanan tahta sang raja diletakkan untuk tahta sang ratu. Kalau orang di dalam kerajaan, contoh dalam kerajaan Inggris itu menghormati Ratu Elizabeth ya, sebagai ratu mereka, masa kita sebagai orang anggota kerajaan Allah mengaku Yesus sebagai raja kita, masa kita tidak menghormati Maria sebagai ratu kita? Ini sebuah peringatan yang sangat sederhana.
Kalau kita menghormati seorang ratu di dunia, masa kita tidak menghormati ratu surgawi kita? Namun kabar baiknya adalah apa? Bahwa ratu kita itu bukan ratu yang jauh. Ratu kita juga adalah seorang ibu yang bisa kita selalu dekati, kita sapa, dan kita pasti mendapatkan jawaban yang baik, mendapatkan perlindungan, mendapatkan teman yang setia di dalam hidup ini. Bunda Maria, Ratu Surga dan Bumi, doakanlah kami.